Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah materi pembelajaran bahasa Arab di MTS dan MA. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran keterampilan dalam bahasa Arab yang ini dikhususkan pada keterampilan mendengar dan berbicara. Perkenalkan, saya sebagai moderator Azkal Muna, ada rekan kami Ernila Fadilatin, Diska Safitri, dan Nisauddin Nabila. Langsung saja, untuk mengetahui apa saja metode pembelajaran keterampilan mendengar dan berbicara, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Erlina Fadilatin. Padanya kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Arab, dari kata toroko yatruku toliko, yang artinya jalan atau cara. Sedangkan secara terminologis, metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan. Pengertian pembelajaran sendiri merupakan suatu upaya yang disengaja dan direncanakan sedemikian rupa oleh pihak guru sehingga memungkinkan terciptanya suasana dan aktivitas belajar yang kondusif bagi para siswanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan cara yang sistematis dalam menyampaikan materi kepada siswa guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pembelajaran terdapat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengar, yang biasa disebut dengan maharah istima', dan yang kedua, keterampilan berbicara atau yang biasa disebut dengan maharah kalam, dan yang ketiga, keterampilan membaca atau yang biasa disebut dengan maharah qiraah, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis atau yang biasa disebut dengan maharah kitabah. Saya akan melanjutkan pembahasan yakni keterampilan mendengar atau maharah al-istima'. Keterampilan menyimak merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang sangat esensial, sebab keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai suatu bahasa. Keterampilan menyimak sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata, kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Dalam proses keterampilan menyimak, adanya tahapan-tahapan diantaranya. Yang pertama adalah latihan pengenalan atau identifikasi, yakni pada fase ini dikenalkan bunyi-bunyi huruf Arab baik tunggal maupun sudah disambung dengan huruf-huruf lain dalam kata-kata. Yang kedua adalah latihan mendengarkan kemudian menirukan. Setelah melakukan proses pengenalan, maka siswa diarahkan untuk tujuan menirukan huruf dengan benar. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kelancaran lidah dan menambah daya ingat. Yang ketiga adalah latihan membaca dan mendengar. Biasanya, guru menyediakan teks atau materi yang sudah direkam dan siswa membaca teks dalam hati, mengikuti materi yang diperdengarkan. Yang keempat, latihan melihat dan mendengar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa dengan cara memperhatikan teks atau materi, lalu memutar suara-suara tentang teks tersebut. Ketika sudah mahir, maka bisa juga dilakukan dengan proses mendengarkan kemudian memperagakan. Ada 2 metode yang digunakan di dalam keterampilan mendengar atau al-maharah al-istima', yakni pertama adalah metode mendengar atau istima', dan yang kedua adalah metode audiovisual. Metode istima' yaitu dengan cara guru membaca cerita dan siswa mendengarkan. Setelah itu,
Siswa diberi pertanyaan dan mengadakan diskusi antara siswa dengan guru. Yang kedua adalah metode audiovisual. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menyajikan materi biasa atau bahan pelajaran dengan menggunakan media pengajaran yang dapat mendengarkan dan memperagakan materi bahan pelajaran tersebut. Materi yang digunakan dalam metode ini biasanya berupa percakapan atau al-hiwar, atau cerita yang dibuat dalam bentuk audio seperti pada pedoman pembelajaran bahasa Arab yang sering kita gunakan, yakni Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Ukhti Rizka. Maharah kalam atau keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan. Keterampilan berbicara ialah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengekspresikan ide kepada mitra bicara. Pada keterampilan berbicara ini terdapat 4 metode. Yang pertama, metode terjemah. Yang kedua, metode tiru dan ingat. Yang ketiga, metode mahfudhah. Dan yang terakhir ialah metode muhaddatsah. Yang pertama, yakni metode terjemah ialah menitik beratkan kegiatan-kegiatan yang berupa menerjemahkan bacaan berbahasa asing ke dalam bahasa ibu. Yang kedua, yakni metode tiru dan ingat, di mana setelah menerjemahkan kata-kata baru, guru mengucapkan dialog yang diikuti oleh siswa. Yang ketiga, yakni metode mahfudhah atau menyajikan materi mata pelajaran dengan cara meminta siswa agar menghafal kalimat-kalimat berbahasa Arab. Dan yang terakhir yakni metode muhaddatsah atau melakukan kegiatan percakapan siswa dengan siswa lainnya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai langkah-langkah guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Seperti yang makalah, ada 3 tingkat. Yang pertama, ibtidak. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama, guru mulai melatih berbicara siswa dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Pada saat itu juga, siswa diminta belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan sebuah pikiran. Yang ketiga, guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab siswa tadi sehingga membentuk tema yang sempurna. Untuk yang keempat, guru menyuruh siswa untuk menjawab latihan-latihan syafawiyah, menghafal percakapan yang digunakan sehari-hari dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. Untuk tingkat selanjutnya ada tingkat mutawasid. Yang ada 4 langkah juga. Yang pertama, belajar dengan bermain peran, belajar berbicara dengan bermain peran. Yang kedua, berdiskusi tentang tema tersebut. Untuk langkah yang ketiga, bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh siswa. Dan langkah yang keempat, siswa dilatih bercerita tentang informasi yang telah dia dapat dari TV, radio, dan lain-lain. Selanjutnya tingkat mutakodim. Di sini ada 4 langkah juga. Yang pertama, guru memilih tema untuk pelatihan kalam siswa. Yang kedua, tema dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Langkah yang ketiga, tema hendaknya jelas dan terbatas. Tema harus jelas dan terbatas. Di sini saya contohkan tema fil fasl, tema fil bait, dan lain-lain yang jelas dan terbatas. Selanjutnya, guru mempersilakan siswa memilih 2 tema sampai akhirnya siswa bebas memilih tema yang diinginkan. Cukup sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Yakfi minna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.